Yang namanya lembaga permasyarakatan, tujuannya bikin pelaku tindak kejahatan jadi warga binaan. Tapi Bram keluar dari sana malah makin jadi, makin berani, makin nekat. Lo mau jual? Iya, gue perlu duit bukan motor. Gue juga perlu duit. Mau nyari duit kayak gini? Mau ngapain lu? Aus. Ya, ganggu aja. Ganggu apa? Ya, dia pakai lihat menu lagi. Pilihan minumannya kan banyak. Lu mau apaan? Kopi hitam, cappuccino, cafe latte, Enggak. jus jambu, jus mangga, jus belimbing. Enggak. Ya udah, es teh manis lagi aja. Es teh manis lagi. Ada lagi? Kagak, itu aja. Terusin. Lo nggak kapok? Ketangkep Iya. di penjara. Iya. Sebenarnya enakan bebas kayak gini, Din. Terus kenapa lo masih kayak dulu? Kata orang bijaksana, pengalaman itu pelajaran. Kan gue udah pernah ketangkep, terus masuk penjara. Makanya sekarang gue lebih hati-hati. Supaya gue gak ketangkep, terus masuk penjara lagi. Ya, dia salah ngerti. Salah ngerti apaan? Yang dimaksud belajar dari pengalaman bukan begitu. Mestinya dia insaf. Halo? Iya. Oke. Din, gue jalan dulu ya. Lu tunggu di sini. Lama nggak? Enggak, Bram udah mau pergi, tapi Udin ngejar. Udin kagak mau ditinggal ya? Bukan. Mau ngapain? Barusan udah langsung mau gue ceritain, tapi kepotong sama pertanyaan lu. Bram. apa? Gue malu ngomongnya. Emangnya mau ngomong apaan sih, Ing? Pakai malu segala. Ya, dipotong lagi. Diem loh. Udin belum sempet ngomong, tapi Bram udah ngerti. Gue belum ngomong, kok lo udah tahu? Bram tahu bete. Dia ngerti kalau temen kagak gablak duit. Sayang, lo kagak pernah begitu sama gua. Udin rebahan di balai bambu. Sri juga lagi resah, ngebayangin muka Udin. Sri ngerasain gimana sakit sama tersiksanya si Udin. Tapi dia kagak bisa ngomong apa-apa, kagak bisa berbuat apa-apa, kecuali mempertahankan cinta sama kepercayaannya. Semenjak kemarin sore Udin pergi, semenjak beberapa kejadian yang bikin Udin ngerasa dipojokin, Sri jadi was-was. Lagian kenapa sih Udin kagak bilang mau kemana? Kalau bilang mau ke rumah Bram, Udin khawatir. Nanti Sri nanya, Bram siapa? Ya kan tinggal jawab. Kalau Sri tahu Udin pergi ke rumah temennya waktu di penjara, kagak mungkin dibiarin. Udin sempat ketiduran. Sekarang udah bangun lagi. Sempat pergi cari makan. Terus sekarang balik lagi ke tempat tadi. Udin kagak tahu mesti ngapain. Akhirnya ya ngopi lagi. Tadi pas nyari makan, saya ngelewatin diskotik Bintang. Yang megang parkir di situ siapa? Bang Johan, emangnya kenapa? Saya pengen ikut kerja jadi tukang parkir. Ah, masa abang mau jadi tukang parkir? Emangnya kenapa? Itu kan kerjaan buat kelasnya kutu kupret. Saya kan kelas kutu kupret. Temennya Bram mana ada yang kutu kupret? Maksudnya apaan? Kelas kutu kupret? Mosok nggak tahu? Emang lu tahu? Enggak. Sore, Bram baru balik lagi. Dia bawa motor. Maksud lu naik motor? Iya. Kalau yang namanya bawa, itu yang bisa ditenteng. Kalau bawa temen, kan temennya nggak bisa ditenteng. Itu bukan bawa, ngajak. Lo mau dengerin cerita gue? Apa mau berdebat soal bahasa?
motor baru? Kayaknya, Kok kayaknya? kelihatannya sih masih baru. Emangnya motor siapa? Nggak tahu. Kok dia nggak tahu itu motor siapa? Masa lo kagak ngerti? Itu berarti yang dibawa sama Bram motor colongan. Iya kan? Iya. Kok kamu ngerti? Maling motor juga ya? Udah, gue mau cerita asal-usul tuh motor. Dia ngebuat tuh motor di pinggir jalan. Iya, Pucuk dah. yang namanya penjara itu buat ngasih efek jerah. Yang namanya lembaga permasyarakatan tujuannya bikin pelaku tindak kejahatan jadi warga binaan. Tapi Bram keluar dari sana malah makin jadi, makin berani, makin nekat. Lu mau jual? Iya, gue perlu duit bukan motor. Gue juga perlu duit. Mau nyari duit kayak gini. Ya, Kenapa? masa lo kagak tahu? Udin bisa ketularan jadi maling motor juga tahu. Iya, Udin emang mulai berpikir buat ngejalanin kerjaan kayak Bram. Kacau. Udin lagi ngadepin pilihan. Ngejalanin kerjaan yang duitnya kecil, kerjanya lama, tapi halal kayak kerja di tempat fotokopi. Itu juga pakai masih dicurigain kagak benar. Atau ngambil kesempatan kayak Bram. Bisa dapat duit banyak, gampang, sama cepat. Gimana ya? Menghadapin masalah Udin. Kenapa kamu yang mikir? Kalau lu mau cari kerjaan, adanya kayak begini. Gue pikirin dulu deh. Jangan kelamaan mikir. Ntar pala lu keburu botak. Terus Udin pulang dari tempat Bram. Ketemu bininya? Kagak, Emang bininya kemana? bininya ada di rumah. Udin kan pulang, bininya ada di rumah. Kok nggak ketemu? Udin emang pulang dari tempat Bram, tapi belum pulang ke rumah. Dia bunuh diri. Belum. Kalau belum, berarti nantinya bakal bunuh diri. Maksudnya, Udin belum sampai mikir buat bunuh diri. Dia ngapain ditangkap penyeberangan? Mikir. Ngapain? Mikir ditangkap penyeberangan. Ya biarin aja dia maunya di situ. Sebelum pamit pulang, Udin sempat ngomong serius sama Bram. Kenal baik sama Johan yang megang parkiran di diskotik Bintang. CS lah. Bisa ngenalin gue ke dia. Bisa. Mau ngapain? Gue butuh kerjaan, butuh duit buat anak bini. Lu mau jadi tukang parkir. Iya. Kenapa? Lucu. Ya enggak sih. Di situ udah kebanyakan orang. Lagian duitnya nggak bakal seberapa. Kenapa lo nggak ikut gua aja? Jadi maling motor. Iya. Kerjanya cepet. Duitnya gede. Nggak perlu jalan tiap hari. Seminggu sekali aja udah oke. Jahat juga tuh si Bram. Orang mau insaf, malah diajakin sesat lagi. Yang lebih jahat lagi, justru orang baik-baik yang nggak kasih kesempatan buat Udin supaya tetap jadi orang baik-baik. Maksudnya? Misalnya, bos fotokopi yang mencat Udin gara-gara Udin mantan narapidana. Kalau semua orang kayak bos tempat fotokopi itu, Penasaran nih, Udin akhirnya ikut jadi maling motor apa kagak? gue pengen nyeritain bininya dulu. Tanggung, kelarin aja dulu yang tadi. Udin akhirnya jadi ikut maling motor juga apa kagak? Tapi gue mau ceritain bininya dulu. Ah, selalu aja dah. Malam udah turun, langit udah gelap. Udin belum pulang. Sri nunggu Udin pulang. Nunggu Udin? Iya, Bu. Buat apa? Mas Udin kan suami Sri. Bapaknya anak Sri. Ibu dari dulu kan udah bilang, sebelum kamu nikah sama Udin, cari suami itu harus pilih-pilih. Kamu kan gak jelek. Pasti masih banyak yang mau selain si Udin. Udah jodohnya. Itu bukan jodoh. Itu pilihan kamu. Waktu itu kan ada laki-laki lain yang mau.
Ibu juga udah usaha ngenalin kamu sama yang lain. Tapi kamu ngotot maunya sama si Udin yang gembel itu. Jangan-jangan kamu dipelet. Bu, tuh orang tua kalau ngomong suka sembarangan aja. Terus akhirnya Udin pulang apa enggak? Enggak. Dia balik ke masjid tempat dia nginep malam sebelumnya. Mau ngapain? Ya numpang tidur. Maksudnya, kenapa Udin nggak pulang ke rumahnya aja? Udin nggak pengen pulang selama belum punya duit atau kerjaan. Udah dia juga malas ngeliat muka mertuanya. Udin rebahan di teras masjid. Matanya kagak bisa dibawa merem. Bukan lantaran dinginnya ubin yang nusuk tulang, tapi lantaran pikirannya lagi di awang-awang. Udin lagi di rumah Tuhan, lagi berusaha ngusir godaan buat nerima ajakan Bram. Kalau sampai kejadian Udin kegoda lagi jadi maling, dia sama aja kayak keledai. Emangnya keledai binatang yang suka nyolong? Maksudnya, kayak kata pepatah, cuma keledai yang kejeblos 2 kali di lubang yang sama. Oh. Keledai bisa kejeblos 2 kali di lubang yang sama. Itu karena otaknya nggak bisa dipakai buat mikir. Nggak usah dijelasin, udah tahu. Menjelang subuh, jamaah sholat subuh mulai pada datang. Termasuk Ibrahim. Ibrahim Iya, yang bangunin si Udin waktu dia nginep di masjid malam sebelumnya. ngebangunin Udin lagi. Ya kagak, karena Udin kagak tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ketemu rumah temannya? Udah? Semalam di sini lagi? Iya. Kok nggak pulang? Nggak apa-apa. Oh, sudah. Maaf. Iya. Iya, iya. Saya harus pergi. Nggak sholat subuh dulu? Nggak sempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok begitu? Apaan? Udah nyampe masjid, kagak jadi sholat. Emangnya urusan apaan yang lebih penting? Sampai bikin orang udah nyampe masjid kagak jadi sholat? Kagak tahu. Pas udah siang, Udin jalan lagi. Balik ke tempat Bram. Udin mau nerima tawaran Bram buat jadi maling motor? Bukan. Nanya soal kesempatan jadi tukang parkir. Alhamdulillah. Udah ngomong sama Johan? Udah, Gimana? nggak bisa. Ya. Katanya anak buahnya udah kebanyakan. Katanya kalau nambah orang lagi, nanti bagi-baginya jadi makin sedikit. Ya udah. Ya udah, mendingan lo ikut gua aja. Maling motor? Gue lagi belajar matiin alarm sama mesin kunci yang bisa buat dipakai nyalain semua mobil. Lu sekarang mau jadi maling mobil? Gue nggak bisa kerja sendiri, mesti ada yang nemenin. Gila lu, Bram. Mau nggak lo? Udin mau?